awal semua cinta merasuk dalam jiwamu, merasuk dalam dada, buatmu bahagia. Tapi tak semua kisah berjalan sempurna, ada pengorbanan dan kekecewaan. Halo guys, apa kabar semua sahabat Beralji dimanapun berada, semua sahabat Pai Network dimanapun berada, dan semua sahabat siapapun kalian ya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Malaysia, Korea Selatan, ada di India, kemarin ada dari Dubai ya teman-teman. Sebentar, ini handphone saya bunyi. Oh, ini jadwalnya klik petir guys. klik petir. Bentar ya guys, karena kalau nggak pasang alarm nih kita sering lupa ya. Bentar ya guys, saya klik petir dulu ya. Oke guys, jadi sambil nunggu ini loading, jadi kali ini saya ingin menyampaikan pesan dari Dorisian guys, dari Miss Dorisian. Jadi ini terkait dengan KYC tentatif, karena saya sering sekali ditanya di komentar itu guys, apa tentang bang ini KYC saya kok jadi warna orange, tadinya ungu gitu kan. Sejak apa video liveness itu langsung berubah jadi orange. Terus banyaklah tentang KYC tentatif ya guys. Jadi saya perhatikan banyak yang gusar, banyak yang khawatir. Saya selalu bilang, coba teman-teman cek di komentar saya. Kalau ada nanya soal ini guys, soal apa namanya KYC tentatif, pasti jawaban saya seperti itu. Tenang, gak usah khawatir, udah bersyukur Anda itu sudah KYC, sudah migrasi. Jadi ngomong-ngomong teman-teman, ini saya lagi di rumah makan Samirono ya guys. Di sini ada wifi-nya, saya pasang wifi dulu deh. Karena saya ini seperti rumah kedua saya guys di Jogja. Ya. Kebetulan ya ownernya dari Samirono ini, Sate Samirono itu sahabat saya, namanya ini, Pak Bejo. Namanya Pak Andrian Prasetyo, tapi panggilannya Pak Bejo guys. Pasti teman-teman sudah familiar ya, karena di video-video terdahulu waktu saya di GDH beliau sering muncul. Jadi intermezzo, ini rumah makan Samirono ini teman-teman, ini rumah makan sate legend di Jogja, karena dia umurnya sudah 47 tahun guys, dari tahun 77 guys. Jadi ini sudah legend. Teman-teman kalau ke Jogja mampir ya ke sini. Saya yakin teman-teman yang dulu pernah di Jogja, mungkin masa mudanya dulu, waktu kuliah dulu, nggak asing namanya sate Samirono ya. Ya di sini sate kambing, sate ayam, ada tongseng, ada tengkleng ya, macam-macam ya. Nasi goreng juga ada, nasi goreng kambing ya teman-teman. Pasti tahu lah namanya sate Samirono ya guys. Nanti teman-teman kalau ke Jogja nostalgia ya, kemari makan di Sate Samirono lagi. Sate Samirono dia ada 3 guys, ini di depan kampus UNY ini, makanya dia rame ya, di depan jalan tuh rame, di depan kampus UNY, sama kampus UNY itu di Jalan Kolombo guys ya. Sama yang kedua itu Jalan Kaliurang kilometer 7, sama yang ketiga itu di Jalan Tajem Maguwo. Nah, teman-teman boleh mampir di antara 3 itu ya, siapa tahu ketemu sama saya. Tapi kalau saya itu seringnya di sini, yang di Sate Samirono yang di ini Jalan Kolombo, depan kampus UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi guys, dulu namanya IKIP. Saya kalau teman-teman mampir ke Jogja sini ya, karena saya sering kesini. Nanti kita bisa ketemuan, gitu ya guys. Oke. Nih kalau mau tahu nih guys, ya, kalau mau tahu akun saya nih ya, handphonenya jadul tapi isinya ini wah buat masa depan guys. Ya lihat nih berapa. Dari 99 orang guys, dari 99 orang itu yang klik petir hanya 26 orang guys ya. Semakin mendekati open network malah semakin malas kan orang-orang. Itulah fenomena guys, fenomena ya, terlena dengan kesibukan ya, sudah mulai putus asa, sudah mulai nggak percaya. Nah itu dia, makanya kita nih sebenarnya pejuang guys, pejuang yang mempertahankan semangat
mempertahankan semangat, mempertahankan pengharapan sampai sekarang masih klik petik. Jadi kita ini orang-orang luar biasa guys ya. Kalau bahasa keren itu jangan kasih kendor. Oke teman-teman, kembali lagi ke tadi penyampaian saya tadi bahwa saya di video kali ini saya ingin menyampaikan pesan dari Miss Dorisin guys, Miss Dorisin terkait tentang KYC tentatif. KYC dan imigrasi itu adalah sesuatu yang itu di luar ranah kita nggak bisa melakukan apa-apa guys. Kita hanya melakukan saja ketika KYC, lalu ketika ada kesempatan migrasi kita menyelesaikan migrasi, habis itu sudah, kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita hanya menunggu guys, kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah, seringnya saya lihat banyak orang terlalu kreatif guys, dia ada muncul statement-statement yang cara-cara atau tips untuk supaya dari KYC orange berubah menjadi kembali ungu lagi. Tapi saya sudah tahu, itu saya sudah baca, tapi saya tidak lakukan karena logikanya sederhana. Core team aja tidak mengajarkan itu, lalu bagaimana orang bisa menemukan cara itu gitu. Ini kan bagaimana orang bisa menemukan cara untuk dari KYC orange tentatif jadi ungu, caranya seperti ini. Core team tuh nggak ngajarin. Lalu yang punya ide itu siapa coba? Masa kita punya nemukan cara sendiri? Ya, 50-50. Bisa jadi benar, bisa jadi malah kebelangsak kita guys. Seperti yang disampaikan oleh Miss Dorisin ini. Ya, saya sampaikan ya teman-teman, saya bacakan ya. Ini. Saya ingin mengingatkan semua pelopor global, saat ini ada banyak informasi palsu yang beredar di dalam komunitas SPY dari pemegang mata uang kripto lainnya. Mereka berpura-pura menjadi pelopor dan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Banyak pelopor yang mengungkapkan kecemasan tentang KYC dan migrasi dan mungkin berisiko kehilangan PAI mereka. Inilah sebabnya saya menekankan pentingnya membaca white paper atau artikel saya untuk tetap mendapat informasi dan menghindari kekhawatiran atau kecemasan yang tidak perlu. Tadi saya bilang ya, terlalu besar, terlalu panik, khawatir ya guys. Jika Anda merasa cemas dalam KYC dan migrasi, kemungkinan besar Anda akan menjadi sasaran. Penipu memanfaatkan kecemasan Anda guys. Nah ini, mereka memberitahu para pionir bahwa mengubah kata sandi mereka akan mengubah status KYC dari orange menjadi hijau. Mereka bekerja sama dengan orang lain untuk secara keliru mengklaim bahwa mereka telah berhasil mengubah kata sandi mereka dan memperoleh status lulus ya. Mengubah kata sandi tidak dapat membantu status KYC Anda guys. Faktanya beberapa pelopor yang mencoba melakukannya mendapat diri mereka tidak dapat masuk ya, diri mereka tidak dapat masuk lagi setelahnya, atau mereka menemukan bahwa mereka masuk ke akun baru dengan saldonya P-nya 0, jadi saldo yang sebenarnya hilang setelah dia mengubah sandinya. Mengapa mereka melakukan ini? Jelas cemburu guys. Orang-orang ini terkait dengan mata uang kripto lain ya, dan tidak ingin PAI berhasil dan tidak ingin Anda berhasil. Saya telah meninjau semua komentar pada posting Twitter saya, dan hampir 95% dari mereka yang mengeluh atau menyerang tim inti atau core team atau GCV berasal dari akun yang terkait dengan pemegang mata uang kripto lain. Jadi ini seperti kompetitor ya. Orang yang punya kripto lain merasa jealous atau cemburu, mereka bikin nyebar hoax ke pionir. Saya baru saja menemukan satu tangkapan layar dari seseorang yang menganjurkan untuk mengubah kata sandi. Sebenarnya dia bukanlah seorang pelopor, bukan pionir. Harap dengarkan saran dari seorang pionir yang mengomentari hal di atas. Pionir ini berkata, bersabarlah dan Anda akan mendapatkan KYC hijau. Tidak perlu khawatir. Ia tidak pernah mengubah kata sandi. Setelah pengecekan langsung, KYC-nya menjadi hijau. Nah, core team ingin lebih banyak pionir yang memegang PAI. Tidak ada alasan untuk meragukan apakah core team akan mengambil PAI Anda. Tujuan mereka adalah untuk melindungi diri dari penipuan dan memastikan bahwa semua pionir sejati
yang tidak melanggar kebijakan menerima Pi. Harap posting ulang dan teruskan ke komunitas Anda untuk menghindari lebih banyak pionir kehilangan Pi atau akun. Doris Yin. Jadi teman-teman, ini adalah kadang-kadang orang latah untuk melakukan sesuatu yang dia nggak tahu. Saya pun juga seperti itu guys, tapi dalam hal ini kita harus lebih hati-hati ya, karena ini berhubungan dengan koin Pi kita. Jadi saya berpikir seperti ini loh, KYC masih orange untuk menjadi hijau harus merubah kata sandi. Apa hubungannya gitu? Makanya saya nggak sebar itu. Makanya saya nggak share informasi itu ke member-member atau pionir yang lain, karena itu informasi yang buat saya itu nggak masuk akal gitu guys. Jadi mari teman-teman kita harus lebih hati-hati, karena saya dulu pernah bilang di awal-awal, semakin mendekati open network maka semakin berat godaannya. Tapi siapa yang bertahan sampai finish, dialah pemenangnya guys. Gitu ya guys. Pokoknya guys, kita harus bertahan sampai garis finish guys. Kita harus survive. Ya, buat apa kita berlari selama 3 tahun? Ya. Tapi semuanya itu akan sia-sia. Ya, maka kita harus lebih hati-hati. Makanya saya selalu bilang, lebih hati-hati untuk diri sendiri, tapi kita juga harus mengingatkan orang lain, harus menjaga teman-teman kita, ya, supaya mereka nggak mudah jatuh, mudah kejeblos sama para penipu, guys. Jadi kalau ada yang bilang sama saya, udah nggak usah dipikirin orang yang nggak usah mikirin orang itu, ya, nanti bikin pusing, bikin buang-buang waktu, buang-buang energi. Bukan itu pesannya teman-teman. Justru saya mengingatkan itu supaya teman-teman nggak jadi korban. Ya, itulah fungsinya kita seorang sahabat, teman, saling menjaga, saling mengingatkan, kan gitu guys. Oke? Nah, ini sebentar lagi makanan saya mau datang. Makan siang guys, makan sate. Oke gitu teman-teman, paling saya mau ingatkan, saya mau share ke teman-teman, tolong di-share ke teman-teman yang lain supaya tidak latah mengikuti sesuatu yang sebenarnya belum jelas. Ya, masa untuk lulus kayak KYC harus merubah sandi, itu resikonya, ya. Nanti masuk lagi tahu poin saldonya tinggal 0, yang saldo yang hilang, yang lain hilang, kan bahaya. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selamat sampai tujuan kita besok, ya, open network, dan selalu damai sejahtera. Gitu ya guys, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, bye. Awal semua cinta merasuk dalam jiwamu, merasuk dalam dada, buatmu Nah teman-teman guys, ini saya hari ini saya beruntung karena kebetulan kok malah ketemu sama relasi saya yang lama, sahabat saya yang lama dari Cilacap guys, namanya Pak Anto. Nah, aduh, ini luar biasa. Ini lagi mengantar anak-anaknya, putra putrinya wisuda ya? Iya. Karena di depan 2 sama 1. wah luar biasa guys. Ini hari ini hari keberuntungan saya bisa ketemu. Ini sudah lama banget gak ketemu. Dulu teman seperjuangan. Kalau kita di Cilacap dulu, kita sering jualan barang guys. Ya, dari event ke event. Ya, aduh, luar biasa ya. Di Benteng Pendem. Aduh. Pokoknya selamat menikmati sate Samirono. Mas Anto. Ya, tapi tak semua kisah berjalan sempurna, berjalan semestinya. Yeah. Siapkah kamu mencintainya, mencintainya?
Siapkah kamu jatuh dalam letih cinta? Yeah, semua memang indah di awal, semua bahagia. Tapi bisakah kau jaga